Gila, ada yang nongol. Nih gimana kabar lo dan Bini? Mana kamu? Halo, Bang Ami, halo. Halo, halo, halo semua. Jangan lupa barangnya, ketinggalan. Malam Mbak, kok di rumah sehat ya kan? Di rumah sakit. Jadi kemarin infonya itu ternyata emang udah harus disuruh operasi guys minggu depan. Ini gua balik lagi ke rumah sakit karena buat ke approval ke apa? Poli paru. Di paru-parunya sih nggak ada apa-apa, bersih sehat. Terus ya udah tinggal ini minggu depan tanggal 21 ketemu lagi sama dokter apa digestifnya baru deh. Lusanya rawat inap, hari Jumatnya operasi. Nah kan bener nggak percaya, bukan nggak percaya, siapa sih yang mau dioperasi gitu loh, bukan nggak percaya kan, gue berharap yang terbaik, yang paling enggak tuh bukan dioperasi gitu loh, gue berharap kan seperti itu. Tapi ya udah, memang kali emang udah harus, katanya kalau itu pasirnya banyak banget di empedu kata dokternya, yang jadinya tuh kalau misal dikeluarin secara manual, misal keluar manual gitu, maksudnya keluar kayak pakai entah didorong apa pakai apa gitu, itu sakitnya katanya yang lebih dari orang melahirkan gitu. Jadi mau nggak mau harus ditembak. Ini sih ditembak sih, bukan operasi dibelek gitu, tapi ditembak nantinya gitu. Malam Bang, semoga lancar operasinya. Bini lo sakit apa? Itu ada batu empedu Bang, helmnya nggak dilepas dulu kan. Tuh, keren kan gitu. Besaksi live juga Pak. Ya iyalah, live semua, semoga amin, thank you ya. Mau sakit mana Bang? Prima Cikini, daerah Cikini ini ceria-ceria. Semoga lancar operasinya Bang dan cepat sembuh kembali, amin. Mudah-mudahan biar supaya ya udah dan tadi tuh gua untungnya dibantu sama susternya pada baik, apa bagian BPJS pada baik ya. Gua kan daftar online kemarin malam, pas gua udah daftar online gua santai dong, karena kan schedule dokternya tuh jam 9 paling terakhir gitu. Ya udah, kemarin bini gua sama gue juga, ya kita malam aja biar kamu bisa kerja, aku juga bisa masuk, jangan izinan mulu, nggak enak masalahnya, kerjaan juga kan numpuk bini gue. Udah nyantai, gue datang di situ kan informasinya 15 menit sebelum kedatangan, harap itu jadi minimal tuh 15 menit sebelum jam yang udah di schedule nya gitu loh. Gue kan ngambil jam 20.30. Gue pikir ya udah berarti 15 menit, datang jam 8-an masih oke lah. Nggak taunya ternyata di itunya, di tempat BPJS nya bilang, katanya Pak, ini kita pendaftaran itu paling lambat selamat-lambatnya jam 5 sore. Wanjay. dari Tangerang ke Cikini kan lumayan ya. Makan mana? Satu aja. Aku es teh manis aja. Enggak, aku makannya nggak lapar. Ya udah, terus akhirnya gue bilang, wah Mbak,
tapi infonya di mana, di apa WhatsAppnya kan katanya paling lambat 15 menit sebelum ini dong jadwalnya, schedule-nya. Aturan mah Mbak dikasih tahu di situnya kalau untuk misalnya pasien BPJS diharapkan kedatangan paling lambat untuk daftar ulangnya itu di jam 14 jam 16 gitu misalnya, atau jam 4 sore gitu, aturan gitu. Gua gituin tadi. Iya, ayo Pak, soalnya kita juga udah komplain, semua juga banyak yang komplain katanya masalahnya dua aku STM, kamu itu ya, aku ya. Ayo, terus akhirnya dia bilang gitu, kita juga udah komplain ke bagian IT-nya biar supaya untuk diperbaiki. Iya Mbak, masalah saya juga kondisinya domisili saya jauh Mbak, di Tangerang. Saya nggak tahu, kalau tahu begini juga saya bakalan izin lagi datang siang-siang, nggak mungkin saya datang jam segini Mbak, tolong diperbaikin Mbak. Terus gimana nih, tolong solusinya Mbak. Akhirnya dibantuin tuh, ditanyain, ternyata dokternya alhamdulillahnya masih ada, belum pulang. Udah akhirnya dibantu lah itu, dibantu sama itunya. Udah akhirnya daftar, nggak lama ngambil semua hasil lab, hasil ronsen, langsung ketemu sama dokternya. Ataupun ketemunya tadi cuman sekitar 10 menit paling, kalau nggak salah gitu. Kopi kulo mana lo? Lagi pusing nih, kulo-kuloan. Bang, semoga dilancarkan segala proses medisnya Bang, bisa cepat pulih lagi buat si Firly. Thank you ya random people. Sekarang belum rawat inap karena nanti minggu depan gue harus balik lagi ke sini di tanggal 21 buat ketemu sama dokter digestifnya. Nanti habis itu baru di lusanya udah mulai ada tindakan sama kurang lebih sih 3 hari 2 malam ya. Jadi kemungkinan di hari Sabtu itu bisa habis operasi, bisa pulang katanya gitu. Operasinya cepat sembuh buat Cici, salam juga. Thank you Theo. Oh iya, by the way Pale kan beda kalau pakai helm ya. Bang, helm lu full face ya Bang? Yoi. Bismillah Bang, amin, semoga lancar. Pendapat tentang FS24 gila itu sih, cuman itu kayaknya kebanyakan misi sih, gue nggak tahu ada pre-flightnya apa enggak ya, dan kayaknya dia sistemnya udah lebih baru lagi feeling gue gitu. Soalnya gue ngeliat dari AI-nya si NPC-nya si FS24 itu NPC-nya lebih real, lebih hidup apa. Aku tadi siang cuma makan mie ayam setengah aja deh. Mas, saya nasinya setengah aja. Telur Mas setengah itu ya Mas ya, soalnya saya nggak habis takutnya, sayang nasinya. Pakai usus deh Mas, usus. Udah itu aja, pakein sambal. Mana? Jadi gitu, gue ngeliat NPC-nya tuh bagus banget, gila, keren. Beda sama si FS 2020 ya. FS 2020 NPC masih agak apa ya, masih agak kaku. Kalau ini kayaknya lebih luas gerakannya gitu menurut gua. Tapi kita lihat aja nantinya, kan biasanya kayak
mohon maaf nih, kayak Expand 12 kelihatannya kayak wah banget gitu ya kan, pas udah launching udah muncul tiba-tiba kok gue ngeliatnya Expand 11 di upgrade doang 1 2 3 peringkat lah ya, grafiknya nggak beda jauh. Nah itu ini ayam mah nggak mana kenyang pak, iya anjay, makbung dong makan mie ayam itu mah, cuma numpang motor yang gigit lumi, gila sakit apa bang, dan batu empedu. Operasi di tahun, nah ini dia, gue nggak tahu nih operasinya di cover sepenuhnya apa enggak nih sama BPJS. Jin, suara Jin. Coba saja sisa 25.000. Lecet bener-bener ya lu bang. Nih buat bapak pipit. Thank you. Gitu, operasinya sih gue nggak tahu ya, kita lihat aja nanti. Soalnya tadi pas ditanya sama bini gue, apa ya, katanya dibilang nanti bakalan dikasih info lebih detail lagi untuk ininya, untuk masalah operasinya ya, dibilang gitu. Ya udah, gue bilang ya udah, yang penting intinya hari ini gue nggak sia-sia datang malam-malam nggak ketemu dokter. Makan gue hari itu Bang Afif mana, di sana di Taral. Bakal beli nggak pas sudah rilis? Nggak tahu dah. Gue nggak ngarep yang gimana sih. Maksudnya beli atau enggaknya ya. Ya kalau ada yang Sultan baik hati tiba-tiba nge-give ya alhamdulillah ya, Resident 20. Gitu, jadi nggak terlalu ini banget. Yang jelas emang grafiknya gila banget sih, gila banget tuh. Mie ayam itu bukan makanan berat, cuma cemilan. Gila, mie ayam kalau bagi gue sih alhamdulillah pak, yang penting makan, itu aja sih. Anjir sama amat yang ngasih 25.000, mantap. Mantap, thank you. Semoga lancar sama urusannya bang, thank you ya. Amin amin amin, jaga kesehatan, amin. Insya Allah gue jaga kesehatan juga. Gue juga tahun kemarin dioperasi batu empedu bang, empedunya diangkat dan full di cover BPJS bulanan lah sampai sembuh total. Nah kalau ini bini gue katanya nggak dibelek, katanya ini ditembak, apa tuh namanya, endoskopik. Cuman gue nggak tahu endoskopik itu ada efek sampingnya apa enggak. Makan guys gitu. Soalnya schedule-nya itu kemarin dijelasin sama susternya. Jadi nanti masuk ketemu lagi sama dokter digestifnya itu udah tanggal 21. Nah lusanya itu udah prepare masuk rumah sakit dirawat gitu. Hah? Apa? Oh panjang, jadi 21 ketemu dokter digestifnya, 22 rawat inap, 23 itu operasi. Nah 24-nya itu boleh pulang. Itu jadi kayak ditembak doang. Harusnya di cover kok bang BPJS ya, makanya nanti kita lihat aja. Tapi kalau misalnya nggak di cover, aduh gue duit dari mana pak? Bingung juga. Ini aja gue. Ini aja gue ya kan. Udahlah pokoknya gitulah. Double suara sawirianya bang, itu suara keluar dari speaker HP lu ya? Iya bener, kayak HP gue juga kaget kok keluar gitu ya. Kalau ada yang perlu dibeli di luar yang pakai duit sendiri, nah itu dia tuh. Nikmatin aja dah. Enjoy aja, di laser ya, ditembak. Tetap jaga kesehatan bang, penting lu jangan drop juga bang, insya Allah nanti. Makanya nih tapi tetap sih nanti gue bakal yang jaga itu gue, biar gue aja, biar jadi nggak riweh.
minggu depan jadi kita fight lagi ya kan. Mudah-mudahan gue nggak ketemu yang namanya kursi kondangan lagi. Mudah-mudahan nggak ketemu kursi kondangan ya, jadi gue tidurnya enak gitu loh. Kalau gue ketemu kursi kondangan lagi pakai ultrasonik ya, gue nggak tahu di ultrasonik atau gimana. Ini ya sih endoskopik itu ya katanya sih tembak, gue belum tahu detail lagi seperti apa. Jadi nggak dibelek intinya. Itu kalau ditembak berarti ukurannya masih kecil-kecil tapi kayak pasir. Kata dia pasir, banyak udah banyak. Jadi masih di ini. Nanti gue mau nanya juga sama sepupu gue, kalau kayak pasir-pasir gitu mesti harus di ini apa enggak sih? Kamu jangan nanya sama dokter jantung. Enggak, Mas Yung kan dia tahu juga, paham juga. Kalau Bang Amin Random people baru saja kasih 25.000. Bisa sesuai Bang Amin. thank you. Itu endoskopi bukannya dimasukin kamera buat cek, iya bener. Jadi dia masukin kamera buat cek, dilihat dipecahin di situ. Katanya gitu sih. Menurut itu dia, gue nggak tahu detailnya seperti apa. Lu nggak takut ditikung Bang kalau ditembak bininya? Ditembaknya bukan gitu, tapi jujur ya. Gue ketemu dokter kemarin di gestif sama dokter bedah, dokter paru ini tadi. Orangnya asik-asik. Yang di gestifnya ini udah tua, ya kan? Tapi kelakuannya random. Kelakuannya random, bercanda mulu kerjaannya. Udah gitu apa? Ketemunya bukan di ruangan. Ketemunya di mana? Depan, di ruang operasi, di ruang suster itu, sofa kayak ruang tunggu gitulah. Digeret ke situ gua sama suster. Ini dokternya nih. Dokternya masa males jalan. Katanya bawa aja sini, bawa sini. Pas ketemu emang iya random kelakuannya. Udah gitu dicoret-coret lagi sama dia. Kertas apa gitu di belakangnya. Jadi ini gini. Jadi gambar sama dia. Jadi gini nih empedunya. Ini begini. Nah kalau ini begini. Terus kata suster, saya si dokter malah dicoret-coret. Ngomong lakuan. Kalau tahu gitu kemarin challenge-nya yang gua suruh nari depan dokter sambil buka baju sih oke aja tuh. Dokternya gue random. Banget Bang, semangat pastinya lah. Nah, siapa Bang bini gua? Operasi mas harusnya di cover. Mungkin nanti obat-obatannya ada yang di cover dan kagak, itu dia makanya kita lihat aja nanti. Jangan lupa juga doa Bang. Operasinya amin. Lalu lah gue doa dan baik. Cover Bang. Kalau nyokap gue aja kanker pakai BPJS full di cover kok. Sampai sekarang tembus total dia sempat sampai ratusan juta malah kalau bayar sendiri gitu ya. Ya alhamdulillah berarti ya. Kali di mana Mbak? Ini depan rumah sakit. Makan dulu, bini gue belum makan. Bini gue dari siang belum makan. Bagi Bang sini. Lagi cover obat-obatan, tapi mudah-mudahan obat-obatannya cover ya. Kalau enggak biar nggak tegang Bang. Enak sih dokternya. Iya. Makanya alhamdulillah dapat dokternya asik-asik semua, dibicanda. Tadi aja bercanda masuk.
Kalian kenapa dok? Maleman saya nggak tahu. Bang, bakso dong bang, 1 mangkok. Gua bukan tukang bakso. Nonton bola apaan? Ketahuan kena batu bedunya pas lagi gimana bang? Nyokap Mane almarhum dulu pernah kena juga ketawanya pas bola matanya menguning. Ada belek mata gue ya? Baru ngeliat gue. Astaga jorok banget. Ketahuannya apa tau nggak? Bulan lalu tiba-tiba bini gue kayak ngerasa GERD. Akhirnya bawa ke rumah sakit tengah malam tuh. Tapi kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya kata dokter USG aja, USG kita lihat juga. Nah dari situ baru ketahuan. Pas di USG katanya ada batu ginjal sama empedu lengkap gitu. Dari situlah ketahuannya makanya. Akhirnya tapi ini alhamdulillahnya batu ginjal udah nggak ada. Sekarang tinggal batu empedunya. Iya Ruth, minggu depan Ruth. Oh ya tanggal 21 itu udah mulai start Ruth. Argentina versus Australia. Pesan mie goreng nggak pakai mie gimana? Gitu. Ada. Cuman untung aja sih hari ini ketemu dokter. Kalau enggak, waduh. Gue yang ngatur schedule ya. Dibilang masalah Bapak maksimal jam 4 Pak untuk daftar. Tapi kan di sininya paling lambat 15 menit. Gimana? Saya kalau tahu gitu juga datangnya siang, nggak malam. Jadi saya daftar tuh siang-siang udah daftar ulang lagi. Gua gituin. Terus solusinya gimana Mbak? Domisili saya di Tangerang masalahnya. Saya kalau tahu gitu nggak bakalan kerja. Siang-siang saya udah di sini. Gua gituin. Solusinya gimana? Saya minta tolong. Ada ditelepon lah tuh dokter, ada apa enggak Mas? Kalau nggak ada udah besok lagi sih kali. Untungnya ada dokternya. Ada dia, ada nih Pak. Iya nih Pak, kalau misalnya itu lain kali, iya saya ini kok apa namanya gue bilang. Apa Mbak, kalau emang tahu begitu saya juga nggak bakalan datang semalam ini. Karena di WhatsApp-nya reportnya seperti itu, 15 menit sebelum schedule-nya. Itu kalau tahu gitu juga saya datangnya paling lambat ya paling siang sih Mbak. Bakalan siang lah, mungkin malam gue gituin. Gitu. Ya bang bener, kayak penyakit lambung itu tuh gara-gara cairan empedu masuk ke lambung, gara-gara si batu empedunya. Tapi kalau udah dioperasi mah aman, langsung sembuh total ya alhamdulillah. Jadi GERD itu sebenarnya bukan dari GERD, dari itu katanya dari apa empedu masuk cairan. Juga dijelaskan sama dokter Arlo. Dan tahu dari mana Bert? Kalau udah dioperasi mah langsung sembuh total ya. Air bening, hey, gue dari tadi udah air bening. Baru minum es teh nih. Kopi aja gue tadi minum sasetan Indomix, coffee mix. Kita bukan kulo lagi. Ini nanti paling habis nyampe, gue bakalan live di PC lah. Gue pengen coba terbangin X-Plane 12. Karena semalaman kemarin gue habis udah uninstall X-Plane 11, udah dihapus semuanya. Nah gue pengen coba nih X-Plane 12 seperti apa untuk si Zibo-nya. Oh, laparoskopi ya bang. Jadi empedunya nggak perlu diangkat. Kalau pengalaman gue sih diangkat karena batu empedunya ada 4. Enggak, ini nggak ditembak doang. Halo bang Cesis, sedih baru kak. Cesi apa gimana? Endra, semangat Cici cantik kata Ruth. Maju teh. Jelek. Lagi jelek bini gua, tapi cantik kok. Laparoskopi namanya. Laparoskopi. Sayatan kecil. Sayatan kecil. Coba diginiin, ya Allah Bismillah deh. Ya udahlah,
Bismillah lah. Udah. Mudah-mudahan aja ada mukjizat tiba-tiba nggak operasi. Itu batu. Kan kalau mau operasi kemarin dokternya bilang bakal sakit kayak mana gitu. Iya sih. Kirain Jessie punya adik baru, Mbak. Enggak. Gue juga nggak mau punya anak dulu. Anak kedua, anak pertama aja gue nggak itu apa, anak pertama aja nih gue, waktu gue nyari duit, ketemu anak jarang banget, anak di sono ya kan, ya mau nggak mau gue ngalahin. Kalau enggak ya gue ntar gimana cara gue beli susu anak, gimana cara gue nafkainan bini gue juga, kasih duit makan buat harian segala macam, emang nggak mau lah. Kita laparoskopi apa endoskopi sih? Nggak tahu, pokoknya ditembak katanya. Kalau laparoskopi diangkat. Nggak diangkat, ditembak. Wirasar katanya. Aku pernah laparoskopi usus buntu. Kalau usus buntu mah beda. Bang, gue lapar liat lu makan, tanggung jawab bang, bungkusin gue satu. Gimana caranya gue ngebungkusin lu? Gimana caranya gue ngebungkusin lu? Apakah obat saya makin banyak? Semoga cepat sembuh, cepat sehat, C. Amin, thank you ya. Amin, makasih. Amin. Itu by the way kayaknya parkiran tadi tuh sampingnya itu belakangnya kamar mayat ya? Davin kan sih? Kamar mayat yang di sono ya, paling pojok terakhir itu. Hah? Iya. Anjayo. Bukan kamar mayat sih, lebih ke rumah duka. Yang enggak yang pojok, maksudnya yang pas kita parkir, tempat dalam parkir gitu. Rumah duka. Ntar terbang nih, makanya gue mau pulang dulu, mau bayar dulu. Ini. Ntar tanya dulu, Mas. Udah Mas? Saya nasi setengah, telur dadar, sama usus, sama es teh manis. 19. Kamu yang? Kotak-kotak 2, telur sama tempe orek, telur dadar sama kerupuk 1. Sama itu aqua aja 1. Tawar ya? Enggak, aqua. Ya, Aqua doang. Aqua botol. 8 sama 5. 43. 42. 42 yang. Ini 2000-an. 2000-an. Ada nih aku kayaknya 2000. Enggak ada deh. Ada deh. Ada nih. Makasih ya. Iya. Ada yang nih. Bang itu dia lagi warteg gua. Warteg, Pak. Itu di franchise-nya. Warteg yang ada di mana? Tapi nggak lucu, dokter datang abis tindakan bilang iya ini rasanya kayak abis lahiran sesar, kan jadi takut hamil ngelahirin ya. Gimana, agak ngeri sih emang kalau udah bilang gitu. Ya elah, mayatnya nggak kemana-mana bang, mata lu telur balado 1 bang, manja. Emang gua tukang itunya, aku pakai nasi telur usus orek dan es teh tawar. Mata lu nasi setengah, coba nawar aja bang, mantap di warteg, tapi makannya 40.000 pak. Gue cuma nasi setengah, telur dadar, usus ya kan, sama es teh manis 19.000. Sadis gak tuh? 19.000 cuy, bini gua 23.000. Sadis gak lu? Warteg niche. Syukur. Di mana itu bang? Di depan rumah sakit Cikini. Overprice ya guys ya.
Cici operasi di Ya, aku aja nggak dibawa ya. enggak kan? Lupa aku. Ya. Di mana Bang rencana? Cici operasi di sini di Rumah Sakit Cikini, Rut. Ute. Ini yang parkir teman aku tuh si Onel. Hmm. Kita lewat mana? Kan tadi Parkiran sono. Parkiran sono. Masuk ke dalam jangan lagi. lewat UGD. Apa lewat sini lah. Ada yang itu kan? Lagi ada event kan? Mata lu event. Iya, event maksudnya lagi ya itu. Duka. Iya, duka. Sedap juga harganya. Tempat pun nasi ayam. Kangkung di mana itu? Itu daerah mana, cuy? Saya makan di warung sederhana 2 tak. Warung sederhana 2 tak tuh apa nih? Overprice karena ketahuan streamer dapat saweran tadi itu Bang. Nggak gitu sih ya. Gua nggak streaming pun juga kemarin makan juga segitu juga. Cuman ya udahlah, ya kan. Alhamdulillah udah bisa makan. Kenapa nggak bungkus di warteg Japos aja? Masalahnya kalau warteg Japos kejauhan setan. Bini gue udah lapar dari siang, dia belum makan soalnya. Gitu. Besok lembur. Besok aja bini gue lembur lagi nih. Gue sendiri. Oke, kemarin aja ya, mana suruh jemput. Itu Dede ntar. Ini akunya teker. Ya udah lah, nggak usah lah. Apa dah. Kalau nggak mau minta mami jemput langsung berangkat ke Celengsi ya silakan. Jadi kalau emang nggak mau di bunga-bunga nginep ya nggak usah nginep. Enggak, aku nih kondisiku kan kayak waktu itu. Ya udah nggak usah nginep. Kayaknya aku bakalan kayak kemarin bisa jelasin lagi. Aku kan nge-backup buat yang mana, yang sebelum Sini yang. aku itu yang Ya udah besok aja. kita kan ditinggal lagi. Papoy kesini, Papoy aja tadi nggak masuk sakit ya. Ya udah nggak usah kalau gitu, nggak usah nginep gitu. Nanti aja kalau udah ini deh. Kalau aku kesehatan ya, Ya. kamu juga ntar bisa fokus. Hmm. Jadi besok ada lucu. Nggak kakak. Ada ini asrama sayang. Lewat sini bisa nggak ya? Gue nggak mau. Ke sono. Bisa. Bisa ya. Soalnya ada mukanya muka timur semua. Mukanya muka timur semua itu tadi. Ya, emang lagi berduka lagi ngeliat plat nomor gue. Kadang-kadang. Ya kan jaga-jaga tiba-tiba wah nih dia belum bayar nih 7 bulan belum bayar nih. Ngeri kan tuh ulang-ulang jalan kaki. Yang waktu itu aku ke situ. Ini kamar mayat yang. Waktu datin. Ini kamar mayat. Sekolah. Oh sekolah guys, ini yang maksud aku. Aku pikir ini kamar mayat. Masalahnya nih jalannya masuknya lorong. Ke lorong tuh. Lorong. Hati bang ada yang nempel di pundak, jangan gitu Rod. Nggak gitu konsepnya ya Rod ya. Gue kirimin nasi warteg lengkap dengan minumnya dari Aceh, mau nggak? Jauh juga ya Aceh ya. Sampai sini beku. Nyampe sini udah jadi tinggal ini Pak, deng-deng. Ntar lanjut lagi. Ya udah guys, gua si Warmindo tuh berjalan-jalan. Itu Gracie Robert Warmindo. Siapa lagi gitu? Toto. Oh, Aku ngap jangan. aku sama ngap. Ngap. Pegang dulu dong, aku mau ngancingin. Jongkok. Toto sehat sayangku. Pegang aja bang sampai rumah. Ini Rian Intriato bukan? Si Rian Gembul bukan? Rian Gembul nggak? Iya cintaku. Ini deket rumah nenekku nih.
Ang parkirnya udah pada kenal sama aku. Oh nggak usah ditutup, motovlog katanya. Ya udah, jangan. Kamu ini aku pakai helm. Iku tembem pakai helm. Jongkok. Hasil paru-paru aku bersih, Oh, itu nggak apa-apa deketan. tidak ada kelainan. Oh iya, aku mau ganti dulu deh. Ya. Ganti karet. Asik motovlog yang udah tahunan nggak dilanjut. Gimana gue mau motovlog? Motor aja delay. Yang ada ntar gue ngoplok tiba-tiba pulang-pulang gue jalan kaki. Ya. Viral ya, Ki. Hati-hati di jalan. Thank you, Steve. Dah, titit. Tarik. Titit di jalan ya kan. Tahi-tahi di jalan. Oh, TY dia bilang. Ini si Toto. Jalan kaki vlog dong, mana Toto? Oh itu bukan, itu hati-hati ya toh, bukan tahi-tahi ya. Anjay, lu bilang tahi-tahi, gue nginjek tahi nih, jangan tai kucing. Oh enggak ya, kalau pasir nih. Nanti aku rawat inap, habis rawat inap tanggal 21 ke apa? Ke dokter Arnold lagi. 22 rawat inap. 23 tindakan operasi, 24 suruh pulang. Enggak sih, lihat dulu kondisinya. Kali aja pemulihan. Toto sehat. Mumpung di situ pas mau relief. Enggak lah ya Ruth, mohon maaf nih. Tapi papi tuh seneng tau sama bangunan-bangunan di rumah sakit Cikini ini karena pure bangunan Belanda gitu. Ada gereja gitu. Papi seneng tuh bangunan-bangunan Belanda. Cepet sembuh Cici. Makasih Teoku, makasih Steve, makasih Fikri. Ntar lu ngapa? Allahu Akbar. Taruh surat aku. Udah. Banyak noni tuh di sana, semoga iya emang tuh. Iya nanti aku mau live PUBG, mau ikut gak? Live nggak ding, Bang Amin soalnya rusak. Nih, masa toh? Nih, aku kasih lihat ya. Tuh, bangunan Belanda. Ya nggak sih? Ya, bisa lewat situ. Tuh, bangunan Belanda, guys. Ruang bedahnya di sini. Kemarin aku ketemu dokter Arnold di sini. Tuh ruang bedah. Dulu Iji juga pernah dirawat di sini. Sana ruang bangsal. Bangsal ya, bukan bangsal. Nih. Tuh, lucu kan? Oyot di situ ya? Oyot di sini. Iya. Tuh, bagus ya. Sorry belum sempat ketemu kemarin, next time semoga bisa ketemu sama Cesi juga, amin ya. Kapan-kapan sayangku. Kalau yang bonceng serdadu Belanda ya gimana? Gimana toh? Yang napa apa yang melayang? Live masih dunia lain gak sih Bang Amin? Live masih dunia lain gak sih ini? Kok ada yang ketawa? Emang iya? Mana ketawa? Nggak ada, jangan takutin. Ada guys. Yang melayang nggak apa-apa, yang penting pure blood. Mana ada yang melayang pure blood? Darah asli. Apa sih? Bener nggak sih? Makasih Reja, gue mau ya. Malah uji nyali. Tapi aku seneng loh di sini. Tadi ada yang lagi cekikan loh Ci. Emang iya? Enggak ah. Emang iya? Enggak lah. Tadi pas liat rumah saya ketawa. Itu kayaknya murid siswi deh. Soalnya kan di situ ada asrama perawat juga.
Sama tadi ada yang lagi rame, lagi berduka gitu, ada rumah duka juga kan di situ. Jadi satu. Iya, gitu sih. Bangsal 13. Nih, motovlog aku gini aja ya. Dulu aku pernah kerja jadi waiters sama resepsionis di sini. Dulu ini itu Oasis restoran. Ya Allah. Sebelahnya R6 guys. Sebelahnya R6 guys katanya. Pantes suaranya enak. Sebelahnya R6 lewat guys. Enggak, di sini aman kok. Kan aku akamsi. Anak kampung sini. Tenang, handphonenya aku pegang dengan erat. Di sini tuh nggak ada begal. Kalau jam-jam segini tuh aman. Masih jam 9 mah. Udah Civic juara emang the best. Civic masih favorit aku. The one and only. Tadi tuh yang arah rumah nenek di sana. Jauh lagi sih. Dulu aku nongkrongnya di sini bareng daerah-daerah. Iya, disapa no belakang. Telat lo, udah jauh aja lu. Gua nengok deh iya. Iya emang juru kunci daerah aku. Sebelum aku ke Semarang, di sini udah wilayahku nih. Tapi setelah dari Semarang udah jarang main-main kemari-mari ya tuh. Jarang main ke sini karena 3 tahun kan di Semarang. Lewat Tamsur deh, kasih tahu tempat pertama kali kamu nembak aku. Nggak nembak, pertama kali ketemu. Nih, ini stasiun Cikini. Enak kan? Night ride, jadinya night ride. Mau ke Sudirman sekalian. Kak bilang Bang Ami jual motornya, beli Beat aja biar nyaman dibonceng. Iya, aku pegel begini biasanya bisa meluk, bisa tidur, aku diri aja. Kalau mau meluk juga mungkin enggak, capek. Tinggal Bilang aja lo enggak mau beli motor lagi. ya ini jual lah. Sampai suruh beli motor gede. Jeniono. Gara-gara adek tersayangmu. Wah, apakah akan ada kuis tentang pacaran atau nikah? Enggak deh kayaknya. Nih, ini namanya Jalan Cikini. Ini arah mau bisa ke Menteng, bisa ke Taman Suropati, bisa ke Manggarai. Nih, dulu aku mainnya ke sini setiap sore, jalan kalau dari Taman Menteng atau dari Taman Suropati itu lewatnya sini. Ntar tinggal nyebrang Perboden ke sono. Tosa tuh apa ya? Beli Tosa tuh apa ya? Tosa. Atau beli Tosa biar angkut sekeluarga. Main ke rumahnya Mak Banteng dong, Ci. Aku nggak tahu, aku taunya rumah Pak Soeharto. Aku tiap sore dulu sama Mami selalu lewat ke situ karena tuh aneh tahu kalau setiap lewat ke situ ya baunya tuh kayak bau cendana gitu loh, bau bunga apa tanaman sih kalau cendana tuh. Pokoknya setiap lewatin rumah Pak Soeharto selalu wanginya, aromanya beda gitu. Enak gitu loh dihirupnya. Suasananya enak. Tuh parkir, sekarang ada parkir gini. Nih orang kalau ngeliat gue sangkin orang udik nih. Iya enggak, maksudnya bukan cendananya tapi tuh iya emang juga sih, cuma kalau ngelewatin tuh aromanya beda gitu loh sama komplek-komplek yang lain. Jadi kayak aromanya khas gitu.
Ini SMP 280. Kita night riding guys. Night ride. Ayo, mau nanya apa lagi? Ketik cepat, mumpung saya mau ngomong. Ini jalan Surabaya. Enggak deh, Semarang. Surabaya di sana yang tahu nggak sih yang barang-barang antik gitu. Kalau Ami baunya apa, Ci? Bau terenggiling. Gua aja nggak pernah nyium bau terenggiling. Bau asap Bang Ami mah. Orang dari daerah ya baru tahu kali datang ke Jakarta ya emang bangke. Udah nggak tahu gue yang megang Jakarta. Ya, ya nggak tuh. Canda Jakarta. Oh iya, gini aja nih biar enak tuh. Kameranya bagus kan guys? Tahu nggak sih kalian ini tuh dulu rumah tanah kosong segede gini. Terus kalau nggak salah 2020 atau 2021 gitu. Ini tuh langsung dibangun kayak kafe gitu. Jadi bagus banget di warna hitam. Dulu mah dari aku kecil sampai gede tuh masih bukan tanah sih, rumah gede tapi tuh kosong, nggak ada penghuninya. Iya bener yang bisa muter-muter gitu. Nah aku dulu sebelum aku stay di Semarang, aku kalau sore tuh selalu ke Taman Lembang, tapi jam segini udah tutup. Dulu sebelum kenal Bang Ami. Nah ini rumah dinasnya Pak Ahok dulu. Kalau sekarang siapa sih? Anies ya, Pak Anies. Yang mana nonton dulu? Ntar aku kasih tahu. Ini mobilnya bagus. Aku pengen test drive. Terus kalau kita kamerain ke kedutaan Amerika atau apa gitu, pokoknya luar negeri yang dekat Taman Suropati ini, kalau ada kamera disuruh hapus langsung, padahal kita nggak foto. Nih, dinas gubernur, rumah dinas gubernur guys. Gitu. Yap, bener nih. Nah ini Taman Suropati. Kita puterin. Ini Taman Suropati. Jangan nongkrongnya, aku capek. Ini Taman Suropati guys. Dulu aku nongkrong di sini juga dan ditembak sama India juga di sini. Bang Ami baru pertama kali di sini. Ya. Kalau main ke tempat sini nih, di sini bisa kok. Ya ada foto-foto di sini. Ini kedutaan Amerika nggak sih? Yang kita nggak boleh foto. Lalu kita kamera tersembunyi aja. Gue takut dikejar. Ini kalau nggak salah kedutaan Amerika deh. Enggak ada. Kayaknya kedutaan Amerika deh. Nah nih tanahnya nih. Dulu mah nggak gini sih. Dulu tuh lebih banyak tikungan-tikungan buat nongkrong gitu. Sekarang agak lebih luas. Aduh capek. Jangan nongkrong. Aku lelah. Cuma di sini dulu ya, ketemu di sini ya. iya, pertama kali di sini apa di sana gitu. Di sini aku ingat. Udah orang sangkain orang parkir ya. Jadi ketemu di sini nih guys. Iya, cepetan jalan nih, cepetan dong, ntar orang sangkain parkir, ketabuk. Gak apa-apa, orang lagi santai atau ini kok apa? Kalau baru. Ya terserah. Oke. Iya kedekatannya sih misalnya ketat. Iya betul, US kayaknya itu. Ini lagi city tour kah? Iya bener. Itu rumah. Iya bener kan? Jadi tuh dulu pernah temanku foto kan di depannya gitu. Disamperin sama satpamnya, sama security-nya. Disuruh hapus, Mac. Bener-bener sampai recently deleted itu loh. Apa recently deleted itu. Dulunya Amin dubes ya, mainnya di sono. Di dubes. Lucu deh. Bagus ya. Ini dulu tuh nggak ada tahu, tapi nggak tahu tempat apa ya. Dulu itu nggak ada sama sekali pas aku masih main. Kenapa nggak lewat sono? Kan kita mau ke sana. Nembus. Di sini cuma ini doang. Kenal Bang Ami gimana ceritanya Pak? Dulu aku bukan ngefans, cuma tuh
dulu pas pacaran dulu sama teman kampus aku pacaran. Nah, tapi itu aku LDR, pacarku lagi mantanku itu lagi agang di Jogja, atlet basket tuh sebutin. Terus kok agak flat ya pacarannya, maksudnya aku kan ceriwis terus dia diem, aku kalau misalkan dia diem aku juga bakalan diem, jadi kayak gitu lah. Nah terus aku kan seneng main GTA dari dulu, aku buka YouTube, aku carilah GTA gameplay gitu. Terus awalnya GTA gameplay itu yang keluar kan orang-orang bule tuh, aku nontonin itu terus ternyata ada orang Indo nih, Bang Tara, ngakak tuh. Terus aku subscribe segala macem, aku follow Instagramnya Bang Tara, Bang Gema, kru-krunya deh, karena bikin aku ngakak kan. Sampai waktu itu mantan aku ngomong, kamu lagi ngapain sih, lagi nonton bentar ya, aku gituin. Pokoknya aku tinggalin itu mantannya, maksudnya bukan tinggalin sih, kayak cuekin gitu. Kamu lagi ngapain, emang lagi kangen sama GTA, aku mau nonton dulu GTA. Soalnya itu dia bikin ngakak gitu loh, humoris. Masalahnya mantan aku gak ada humorisnya, romantisnya pun enggak, pokoknya flat aja gitu. Iya emang nasi gilanya enak. Emang kamu rumahnya daerah mana? Nah terus akhirnya udah follow-followan semua kru. Terus aku bilang makasih ya guys. Makasih ya bang udah di follow. Makasih ya bang udah di follow back. Bang Ami yang keterusan. Sama dulu ada tuh Bang Odi apa kalau nggak salah ya. Tapi itu udah terlanjur pacaran sama Bang Ami, jadi aku cuekin Bang Odi ngebales. Iya dulu aku seneng gitu loh, soalnya Bang Tara tuh kayaknya enak, kalau ngejelasin tuh enak gitu, aku nyambung, terus sama pinter, humoris gitu. Nah terus akhirnya sama Bang Ami tuh, ternyata Bang Ami aslinya juga telepon-teleponan dulu berjam-jam, humoris banget. Tapi kok makin kesini makin ketelek, ada humoris-humorisnya. Karena intinya gitulah, capek ceritanya. Pokoknya ada di, kalau nggak salah channelnya Bang Ami deh. Sakit ya perut gue, ini biji emang tajam ininya. Insya Allah amin. Ternyata humoris membantu ya Ci, ini ajari aku humoris. Iya soalnya aku dulu gimana ya, dulu tuh aku kalau punya pacar mantanku dulu kadang ganteng tau, asik. Ada yang ganteng cuma kayak diem gitu, aku malah males. Malah aku biasa aja, malah aku lebih lengketnya sama yang jelek-jelek kayak gitu. Canda jelek sama yang humoris pokoknya. Sebenarnya tuh Bang Ami nggak jelek, cuma cakep manis, cuma suka aja. Apa sih, pokoknya ngehibur banget deh. Sampai akhirnya aku bilang sama mantan aku, kayaknya kita sampai sini aja deh, soalnya tuh aku ngerasa kayak nggak ada perubahan pacaran sama kamu, terus kamunya diem, akunya diem. Oh gitu. Terus katanya ya abis gimana, abis bukan diem banget deh. Dulu kan pacarku gondrong tuh, mantanku gondrong dulu. Terus pacaran nih, kayak nganterin dia latihan basket di mana namanya, yang di Jatinegara tuh, aku lupa apa namanya. Terus habis latihan basket udah pulang gitu aja, nganterin pulang, udah maksudnya nganterin aku pulang tuh, nyampe rumah udah, maksudnya aku tuh kayak, lu ngajakin gua ngapain dulu kayak gitu, kayak kayak ngajakin keluar, apa nongkrong di Taman Suropati atau apa gitu, bukan ngapa-ngapain ya, bukan toyo, dulu nggak ada oyo. Tapi tuh kayak lu ngajak ngobrol gue, kayak masa iya gue ngeliatin lo main basket terus pulang gitu aja, nggak ngajak keliling atau apa. Terus emang bagus sih dia alasannya karena takut diambil mami. Gimana? Aku emang gitu sih awal humoris, di akhir kayak tele, makanya aku ngomong sama humoris. Dulu tuh sama yang orang India juga agak sih, dia masih ada humorisnya, cuma tuh kayak nggak banget, tapi bukan perindakan banget ya.
India Indo jatuhnya. Terus ada yang ganteng doain mulu ke tai. Udah nggak bisa ngajak ketawa, udah nggak bisa humoris, so ganteng pula, bangke. Udah ditemenin dari nol, udah menghasilkan sama perempuan lain kan biji nggak tuh? Sabar ya Allah, itu cobaan. Iya bener Ambar, kayak apaan sih ngechat cuma kamu lagi apa, udah makan siang belum, udah gitu doang, nggak ada obrolan apa-apa. Dia nggak terlalu senang sama game, tapi kan sedangkan aku senang banget sama games dulu. Ya udah kayak flat gitu. Ya setia emang, dia tuh antara setia emang gak ada yang deketin atau emang ya udah cuma aku doang, kan kita cuma nggak tahu. Pokoknya nih pengalaman aku pacaran, sekalinya dapet yang cakep, baik, humoris, ganteng, baik, berada, tapi kayak tai. Gak berada sih, awalnya juga nol. Ini sekarang kayak sampai deh, kalau udah humoris, sekarang apa-apa gue ngomelin mulu. Hati-hati jatuh, enggak nih aku tahan kok guys. Dia awalnya dong humoris nih, makin kesini kayak makin aneh, marah mulu. Yes, benar. Enggak semua cowok tele sih, tergantung juga. Dulu pernah tuh aku punya pacar, terus aku diduain tuh, pokoknya udah 2 tahun sama aku. Terus dulu dari dia nggak ada kafe sampai dia bangun kafe, oke deh merintis bareng-bareng. Tapi aku yang ngedesain menunya, ngedesain logonya, kalau dia mau belanja keperluan dapur yang di kafe itu, selalu ngajak aku gitu. Terus habis itu pas udah ada kafenya udah banyak, udah jalan lah gitu, aku dibohongin, maksudnya kayak udah ketahuan dia selingkuh. Dan ketahuannya tau nggak, dulu kan zaman pet ya, jadi tuh aku double account dari pas zaman pet itu. Jadi pas zaman pet itu di pet cowok mantan aku yang itu, fotonya kan udah sama aku kan, profile picture-nya. Tapi ada cewek nih nge-tag di Kelapa Gading, awalnya di Es Getong Sunter. Nah kondisi di situ aku lagi ngampus, aku ajak lah teman aku, ayo kita ke itu yuk, Es Getong yuk Sunter, temenin gue gitu deh. Nah terus pas udah ke Es Getong kok gak ada gitu. Terus akhirnya tuh cewek nge-tag lagi nih, XX1 XX1 Kelapa Gading. Kita samperin dong, karena kan kalau udah ke XX1 dia mau nonton udah pasti sejam 2 jam dia stay di situ kan. Aku samperin guys, dan dia dulu nonton Deadpool. Di tag tuh sama cewek nonton Deadpool. Aku nanya, mbak Deadpool yang barusan mulai itu selesai jam berapa ya? Jam 9. Aku tunggu di jam 9 sama temen aku. Oh nggak, pas keluar dia gandengan tangan sama perempuan. Terus aku diri, aku bilang, oh bagus ya, udah kita sampai sini aja ya, makasih lo buat semuanya gitu. Udah aku cabut, aku nangis malam itu juga, sekejar-kejarnya nangis. Terus terus waktu itu aku ditarik, dengerin aku dulu, ini semua kemauan mama, kata dia gitu, kemauan mama nih katanya. Dan sudah akhirnya pas ke basement aku nangis, bener-bener nangis gitu. Malam itu juga sama temen aku namanya Kevin, nangis di mobil tuh di basement. Terus habis nangis aku diajak ke Sahara Sunter tuh nge-shisha, cuma aku nggak nge-shisha karena dia tahu aku kan nggak ngerokok. Jadi kayak cuma ngajak nongkrong doang. Ayo sini kita kesini. Iya udah santai aja, kan pengen ya. Pokoknya aku kalau sama teman-teman kampus aku udah kayak paling bontot deh, bener-bener dijaga gitu sama teman-teman kampus aku. Soalnya teman-teman kampus aku kan laki, cewek cuma 3 atau 4. Terus udah santai aja. Terus akhirnya temen aku bilang ke mami izin bawa tadi habis mergoki. Terus mami ngomong,
iya Vin, suruh Vin nangis aja, nanti kalau emang udah reda baru boleh pulang kata gitu, biar besok mainnya lagi, jagain ya Vin, gitu doang lah Mami. Nah terus tau gak sih, pas besokannya dia ngupdate pet lagi nginep di mana namanya tuh, di puncak kalau nggak salah deh, lagi nginep di puncak, ceweknya ngupload, aku masih double account, pas aku cek di puncak foto dia ceweknya berjilbab, foto berduaan di kamar. Terus aku cerita sama teman-teman aku cerita sama Mami, terus akhirnya teman-teman aku cocok logi, intinya tuh laki mutusin aku, ngeduain aku karena aku nggak bisa diajak nginep. Terus tau gak sih pas aku minta kejelasan sama tuh laki, katanya ini kemauan mama karena kan kamu gak berjilbab, nah ini dia berhijab gitu-gitu ya. Terus apa hubungannya sama hijab anjing? Kalau emang dia bener baik gak mungkin dia mau ngelaporin gak mungkin ngerebut pacar orang, ngerti gak sih? Dan akhirnya sekarang dia menyesal pas masih aku hamil Chelsea, dia masih nelfonin aku di Instagram, bisa di blog Bang Ami. Lo jadi curhat Paden, tapi viewers naik. Sesi curhat guys. Jangan lupa kameranya guys. Nggak, aku ngasih ini aja sih pengalaman aku. Pokoknya pacaran aku tuh paling nggak enak. Semua pengalaman, kan ada tuh yang pengalaman pacar dibeliin bunga ini. Enggak, aku mah sebenarnya nggak mau materi, nggak mau uang, nggak mau coklat, nggak mau bunga, nggak mau tas atau segala macam, nggak mau. Aku cuma butuh apa? Cuma butuh dia perhatiin aku doang, sama ya lu sayangin gue gitu. Lu mau ngajak gue makan, cuma makan angin doang, muter-muter keliling tanpa makan nggak masalah gitu loh. Aku cuma pengen itu doang, karena kan aku anak pertama, nggak ada kasih sayang kakak kan. Cuma kan ada kasih sayang papi, cuma kan papi ke pacar kan beda gitu loh. Iya, nah terus ada lagi nih yang kedua, sebelum mantan aku yang kepergok di Kelapa Gading itu. Jadi mantan aku yang pertama itu dulu dia seleb Twitter, namanya Zebu gitu. Di sensor, dia anak band juga tuh, dia gitaris. Nah aku pacaran pas aku di Semarang, dia tiba-tiba pas aku lulus dateng ngasih surprise aku ke ke tempat wisuda aku, dari Kutoarjo ke Semarang. Pokoknya sekongkol dia tuh sama Mami. Nah akhirnya buka usaha tuh MLM. Aku dari dulu nggak mau kan ikut MLM, akhirnya dia ngasut Mami buat ngikut, akhirnya ngikut mau nggak mau. Udah jadi leader, udah jadi yang paling tinggi, udah beli mobil segala macem. Selingkuhannya sama mitranya juga kan, tai, gila-gila selingkuh. Itu gara-garanya apa? Gue nggak bisa nginep, sama nggak bisa nginep juga. Pokoknya aku diselingkuhin karena aku nggak bisa nginep, udah gitu. Jadi dia milih perempuan yang bisa diajak nginep. Keplak kami dong. Itu kamera kemana? Kesini. Dulu aja R15 yang hitam, gambar Frozen. Aku suruh gambar Jongkook nggak mau, tahi. Kaca 15 itu memang kenapa? Frozen nempel. Oh ini Biru. biru kan, ya udah nggak cocok manusia. Ke Jongkook lah. Nggak cocok gambarnya. Tapi nggak tahu juga sih, soalnya cocok logi teman-teman kampus aku katanya lu tuh diduain karena lu nggak bisa diajak nginep, karena lu lihat tuh cewek-cewek pada foto di cermin hotel, terus keluar kota bareng. Nggak mungkin kan kalau keluar kota bareng, masa iya kamar hotel beda gitu. Pokoknya teman-teman aku dulu pengalaman semua tuh pacaran, soalnya ada yang umur 25 dulu, pokoknya yang lebih tua dari aku, tapi satu semester sama aku. Terus tau gak sih yang kafe itu, ternyata pas aku kenal Bang Ami, kan kafe itu kita ngecat bareng kan, aku sama mantan aku ngecat bareng, pokoknya ngebangun bareng-bareng deh aku dari nol. Pokoknya tuh intinya kalau aku orangnya lo gak apa-apa ngajak gue susah, yang penting lo sayang sama gue, intinya gitu. Tapi sekarang kalau anak, aku bilang ke Bang Ami, lo gak apa-apa ngajak gue susah, asal jangan anak gue yang susah gitu. Iyalah
suami pertama aku jongkok dia selingkuhan. Aku kuliah 2014, 13-14 deh kalau nggak salah, lupa aku. Aku di AI dulu, broadcasting di IAI depan rumah sakit Cipto kampusnya. Tapi aku semester 3 cabut karena aku kerja bosen, habisnya orang ngampus juga cabut-cabutan, nitip absen langsung kerja, akhirnya ketagihan kerja sampai sekarang gitu. Aku sekarang umur 27, bener ya 27. Kok kamu tahu? Tapi angkatan yang 2013 ada yang umur 30 kok dulunya, tapi 25. Sekarang udah 30-an kalau nggak salah. 30 atau 29 ya, lupa. Ada namanya Kalastria dulu, temen aku juga. Dan oh iya, tapi aku belum wisuda guys. Aku kasihkan kerja sekarang, udah 3 tahun di pajak. Karena capek mikir, karena SMA 3 tahun udah, SMA kan 3 tahun udah ngafalin apa namanya, resep-resep obat terus. Karena aku farmasi SMA-nya. Nggak 30 tahun juga. Bang Amin 38. Aku 27. 11 tahunan. Aku emang dari dulu tuh kalau pacaran umurnya pasti beda cuma 2 tahun. Soalnya aku nggak bisa sama yang seumuran gitu loh, karena kan gimana ya, emang nggak ada yang nembak juga pas di umuran itu. Dulu temen aku laki semua, Karang Taruna juga laki, semuanya laki. Dulu pas di kampung lah tuh, pas di Kenari, kan aku dulu tinggal di Kenari. Itu aku mainnya sama anak laki. Soalnya dulu pas aku SD, SMP, kalau main sama anak perempuan ngambekan, aku mager. Mendingan sama anak laki, main di rental PS, main nge-game, main di kali, kan enak. Manjat pohon, enak banget deh dulu tuh, gak ada depan. Main gundu, main kelereng. Iya, tapi aku emang nyesel banget gak ngelulusin gitu loh. Karena kalau udah lulus kan enak, jadi kita bisa nego gaji. Cuma kan emang ini aku senang sama kerjaannya juga, jadi udah terlalu nyaman. Aku happy sama kerjaan aku. Aku tuh seneng kalau di belakang komputer tuh seneng. Dulu tuh aku apa aja dikerjain, aku orangnya nggak bisa kediaman gitu loh. Aku nggak betah yang stay lama-lama gitu. Dulu tuh sebelum dapat kerja ini, aku dulu jadi tiketing burung, tau gak sih, kontes burung awal-awal. Terus pas lulus SMA farmasi, aku dulu sempet jadi metret, marketing obat dulu tuh, medical representative dulu pas awal-awal. Lord siapa? Awas dicolong. Enggak kok, aman. Masih ini. Pengen ngulang momen SMA atau kuliah, Kak? Aku pengen ngulang momen SMP. Karena SMP tuh aku lagi happy-happynya nongkrong di pinggir kali, main kartu, main gundu, main rental PS, main bola dulu di taman sampai bener-bener laki. Terus dulu tuh kan zaman takbiran itu, malam takbiran keluar kan rame-rame gitu kalau malam takbiran, malam tahun baru. Nah itu aku dulu di Karang Taruna nyewa mobil bus Kopaja. Nah aku naik tuh di atasnya, seru deh pokoknya tuh. Nah aku dilindungi sama teman-teman di rumah aku dulu, bener-bener dijaga. Iya dulu kalau misalkan ada Facebook aku masih ada tuh foto-foto aku di situ semua tuh, main sama anak laki semua. Karena aku nyamannya sama anak laki.
kerja di apotik di 24 jam sama di apotik biasa perorangan. Tapi itu bukan kerja sih, magang jatuhnya. Magang di Semarang, di Semarang. Iya. Karena aku ngelihat perbedaannya tuh kalau anak-anak sekarang kan pada di Starbucks. Gila, aku tuh waktu kerja di Maybank ya, kan di Sensi. Anak SMP aja nongkrongnya di Starbucks, Mek. Nongkrongnya di Starbucks, handphone udah pada iPhone. Tapi tuh mereka tuh nongkrongnya tuh nunduk, ngerti gak sih? Jadi kayak ke handphone masing-masing, kayak ya udah kesibukan masing-masing gitu loh, ngurusin kesibukan masing-masing. Maksudnya kan kalau dulu tuh kalau teman-teman main gundu, main petak umpet lah, terus main apa lagi ya, main PS, main bola, nongkrong, main gitar rame-rame, nyanyi-nyanyi, main inian. Dulu tajos, tahu kan tajos? Sama main bola yang dari kertas tuh, yang di segitigain terus kita tepak akhirnya gol gitu-gitu deh. Zaman ini, iya bener. Dulu tuh ya aku pas di rental PS, dulu kan zaman Smackdown ya, Smackdown yang belum di take down itu loh. Nah, ada anak temen aku kecil, cowok, aku angkat ala-ala The Rock sih. Tangannya patah gara-gara gue banting. Sampai sekarang. Iya bener, dulu tuh nongkrong di pinggir kali, main petasan, ngejailin orang lewat, aku kasih petasan korek. Terus nongkrong beli kacang, beli teh sisri, beli nutrisari, bukan nutrisari, beli just juice. Terus tuh kalau temenku kan kadang pada pacaran ya, ceweknya pada cemburu sama aku kan. Dulu tuh aku jadi inget, dulu tuh aku punya pacar. Nah, berpulang dong, lewatin temen-temenku yang lagi nongkrong sama abang-abangan tuh, abang-abangannya itu temen-temennya omku. Dulu tuh aku tawuran aja, omku tahu. Dulu omku tuh STM di samping Penari Mas. Nah, pas omku tawuran, dia lagi bawa aku ke es kelapa di Pasar Kenari. Pas tahu STM situ tawuran, aku dititip ke tukang rujak, terus omku tawuran. Anjir, gue ditinggal. Sampai sekarang bengkok, namanya ini siapa, Oscar dulu, tapi panggil Ibeng, Oscar Ibeng. Kerja di perpajakan gajinya lumayan loh, Cimo. Bukan, aku tuh bukan pajak yang real kantor pajak. Jadi tuh aku perusahaan distributor. Nah, aku ngurusin PPh jasanya. Gitu. Gajinya UMR. Alhamdulillah. Terus ya udah, paling aku cuma ngeklaim lembur. Itu pun lembur kalau ada kerjaan banyak, kalau enggak ya aku on time gitu. Pokoknya sekarang aku kerja ya karena aku seneng aja udah. Nanti gaji ngikutin kok kalau emang kitanya seneng sama kerjaan kita sendiri gitu. Gak muluk-muluk aku. Audit pajak, enggak, beda. Aku bukan audit. Audit ada lagi. Aku staff administration pajak jatuhnya ya, tax administration. Lebih ke ngurus ke pajak PPh doang sih, jasa-jasa gitu. Kalau ada, kan ini aku kerja di Herboris ya, Herboris pokoknya kecantikan gitulah. Nah, kalau ada artis mau endorse itu yang potong pajak aku gitu. Iya, aku admin pajak. Terus kalau ada orang yang artis yang pengen dapat gajinya full tanpa dipotong pajak, itu aku yang ngitungin ntar gimana caranya gitu. Jadi ya 21, 23, 42 sama 26. 26 itu yang PPh non resident, jadi kayak bukan orang Indo, jadi yang dolar kurs, ngikutin kurs gitu. Tapi kerjaanku yang sekarang gak ada sangkut pautnya sama kuliah dan SMA aku. Pokoknya aku setiap kerja gak ada yang namanya ngikutin SMA atau kuliahku. Kuliahku broadcast, SMA aku farmasi. Dulu pertama kali kerja sesuai metrep, kedua kali aku bosen kan. Bukan bosen sih, bete sama atasannya.
gara-gara ganjen banget ya aku cabut lah. Dulu kan aku nggak jangan banget ya sama kerjaan, maksudnya kayak gue pengen kerja tapi gue nggak mau diusik gitu, cabut tuh, pindah ke resepsionis restoran. Jadi aku siangnya ngampus, malamnya jam 7 sampai jam 11 aku jadi resepsionis sama waiters. Jadi kalau misalkan resepsionis udah kosong, nggak ada reservasi, aku jadi waiters. Dulu di Oasis restoran yang notabene itu menunya itu menu masakan Indo, tapi itu mahal-mahal. Yang datang ke situ kedutaan besar gitu-gitu. Sekarang nggak ada sih, udah nggak ada di. Nah itu kamu tahu, Muhammad nggak kan dulu SMA farmasi. Dulu tuh aku pernah bego banget tau, dulu bego banget sama komputer. Kalau setiap praktek obat aja nih, Just Lab aku nggak pernah bawa. Padahal di sekolahan aku itu guru-gurunya aku yang sekarang, yang pas aku SMA itu muridnya om aku dulu guru farmasi dan salah satu pendiri sekolah juga, sekolah farmasi di situ di Semarang. Nah guru-guru di situ pada bilang, loh kok kue beda tuh be omamu, kue kenapa bandel banget, angel apa ya dulu bahasa Jawa kayaknya, angel dibilangin ki angel gitu-gitu, pokoknya beda wes kelakuannya be omamu. Nah akhirnya hukuman yang dikasih dari oma lari ke aku. Yang pelan-pelan anginnya berisik katanya. Iya soalnya dulu katanya kok kue beda be omamu beto. Aku dulu ngetik paracetamol kan, paracetamol. Nah aku tulisnya pakai S, paracetamol. Nah atas kesalahan paracetamol itu aku disuruh nulis paracetamol yang bener 2 folio full, 2 kertas folio kan, 1 folio itu tuh 2, 3, 4 bolak-balik 4 kan. Nah itu 2 jadinya 8 harus tulis, besok dikumpulin. Nah itu hukuman dari omaku biar gampang hafal. Iya zaman dulu mah nyamper main bola kejar-kejaran. Iya bener. Ci tukang gojeknya ajakin ngomong, Ci kesian takutnya terkesambet. Tukang gojeknya ngajak ngomong terkesambet. Pokoknya ntar deh kita ngobrol-ngobrol lagi pas di rumah, enak dia ngeliat muka aku. Enggak mah, dia bukan dia yang kesambet, hantunya kesambet dia. Ini aku mau pulang. Iya udah banyak banget, alhamdulillah udah banyak. Dulu pas aku masih nongkrong, mami kan nggak suka ya aku nongkrong sama anak laki. Bukannya nggak suka sih, lebih kayak takut gitu loh, takut nanti aku dijailin, masukin narkoba atau apa gitu. Akhirnya pas SD 2008 aku ikut ke Sanggarananda. Pas ikut ke Sanggarananda itu pertama kali aku ngefans banget sama Charlie. Anjing ngepot, itunya ngepot banget motornya. Iya bener, harus ngebaca tulisan dokter. Iya emang kamu anak farmasi juga kah? Dulu pas dulu kan aku seneng banget sama Charlie ST12 ya. Ngefans banget, ngalahin Jungkook yang sekarang tuh. Kayak foto pas ulang tahun gue harus ditempelin fotonya Charlie. Dan terus pengen banget ketemu Charlie gitu pas lagi di zaman Sanggarananda tuh. Alhamdulillah aku padahal ngomong kayak cuma ngasal gitu. Beberapa minggu kemudian guru aku bilang, kamu mau nggak jadi backing dancernya Inbox? Oh mau banget, padahal aku nggak ada bakat dance loh. Cuma ya udah, aku kan orangnya kalau ada kesempatan aku hajar. Akhirnya ya udah ketemu tuh. Nah sebelum aku masuk Sanggarananda, mami selalu ngikutin aku, selalu ngajak aku untuk ikut acara model waktu itu Atrium ya, pemilihan wajah Atrium, disuruh bener-bener catwalk di situ pakai heels. Tapi ya bukan passion aku di situ, terutama aku laki banget suruh pakai heels. Tapi kan emang pas aku
Di Sangkarananda aku masuk ke semua kelas kan. Actual ada 6, modern dance, presenter, acting, modeling, sama satu lagi apa ya? Model. Ada 5. Nah, itu aku masuk ke kelas reguler. Aku punya teman farmasi Ubaya, kuliahnya susah banget, Kak. Emang susah. Makanya aku nggak mau kuliah farmasi lagi. Mami nyuruh aku masuk farmasi lagi, cuma aku nggak sanggup, nggak mau. Tapi mami sama papi ya sesuai passion aku aja, senyamannya aku, nggak terlalu kolot banget kamu harus ini enggak, yang penting aku nyaman aja gitu. Apa Yang, kamu kalau emang mau kentut aja ya ngomong. si bangsat kan lagi lampu merah goblok. Siapa yang mau ngentut jangan sampai gue turun, gue dibilang gue teriak, gue dibegal nih, dikebukin lo yang ada. Ubang, Manjir. Yang panas. Yalah aku ngomong kasar banget ya. Ya pokoknya aku kasar gini pas nikah sama Bang Amin jadi ikut-ikutan. Padahal dulu aku nggak berani lo ngomong kasar. Dulu aku pernah tuh ikut, kalian tau kan syuting kepompong, aku ikut syuting kepompong. Zaman jadi temennya Baby ya kalau nggak salah. Dulu nggak ada YouTube sih, kalau ada YouTube mungkin di save tuh scene-scene-nya. Sekarang pas aku cari kepompong kagak ada yang pas ini aku suwe. Dulu aku dapet scene cuma 3 scene apa 5 scene gitu ya sehari, mulai jam 3 datang jam 3 sore mulainya, kamu tau nggak, jam 1 malam baru bisa syuting, sisanya nunggu katele. First impression papi mami lihat Bang Ami gimana Ci? Gue paling males nih sampai ngereking berisik, yang jauh-jauh ya. Yang jauh-jauh yang berisik ya rackingnya. First impression yang mami papi awalnya nggak setuju karena terlalu tua mukanya. Dulu kan aku punya pacar umurnya di bawah Bang Ami sih, tahun 86. Berarti dulu pas aku umur berapa ya? Pokoknya beda 10 tahun gitu deh. Tapi mukanya tuh masih awet muda kalau pas sama Bang Ami, nggak disetujuin gitu loh. Ya aku nggak bisa sih. Error. Itu lagi, klik lagi. Hah? Dimatiin. Bisa di off screen, nyalain lagi off screen. Nggak bisa. Error. Bagus. Nah. Wah. Ya error yang udah yang keserem. Stop aja udah stop. Guys, gue stop dulu.